Selamat pagi, Shalom. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita hari ini kembali bersyukur kepada Tuhan. Hari yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kita di dalam ibadah, kita mau sama-sama mengingat ketika Yesus itu naik ke surga, dia kembali kepada Bapa. Dan hari yang sama juga dia memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sudah menyelesaikan seluruh rencana keselamatannya bagi manusia. Seluruh rencana yang tidak bisa dikerjakan oleh para rasul dan nabi. Dan Tuhan sudah menyelesaikan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Haleluya, ketika di kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Saat itu kita dengan firman-Nya dibuat mengerti bahwa hanya melalui pengorbanannya saja, anak domba Allah yang tidak bercela itu, dia mati disalibkan, sehingga kita yang berdosa, kita ditebus dan kita diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Dan hanya melalui kebangkitannya, Tuhan menyatakan kuasanya telah menang atas dosa dan maut. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa, akan tetapi kita diberikan hidup yang kekal. Dan hari ini ketika kita mengingat, Tuhan terangkat naik ke surga dalam awan-awan kemuliaan-Nya. Di saat yang sama dia mencurahkan Allah Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dia adalah Allah Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Allah Roh Kudus yang beri kita kemampuan untuk menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang menginjil. Dan akan tiba saatnya, satu hari kelak Tuhan akan datang kedua kalinya. Dia akan datang sebagai Raja yang besar. Dia datang sebagai Tuhan yang bisa menghakimi, dan dia akan menjemput kita dengan seluruh orang kudus lainnya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Hari ini kita mau angkat pujian. Kita mau berikan segala kebesaran, kehormatan, dan kemasyuran hanya bagi Tuhan. Allah yang sudah menebus kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku mau bersorak, segenap hati dan kekuatanku. Serukan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan tulang. Berikan glory, hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, biarlah singgah dan jemaat mengangkat pujian ini. Ya Tuhan, ku berdiri. Ya Tuhan, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus, ya Tuhan, dan telah diselamatkan. Ya Tuhan, sungguh Tuhan, tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Hanya ini yang kami punya.
setiap lutut menyembah, setiap lutut kan menyembah, setiap lidah kan mengaku, setiap lidah mengaku Yesus kau Tuhan. Serukan haleluya, haleluya bagi anakmu, haleluya, haleluya darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan berikan glory, hormat, berikan hormat, pujian. Katakan lagi, haleluya, haleluya bagi anakmu ya Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau di tempat ini. Darahnya menebusku. Setiap desa, suku bangsa, setiap makhluk dan berikan glory, berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anakmu. Pujian bagi anakmu. Pujian, haleluya. Serukan, Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Saat ini dalam ibadah ini Tuhan, hanya nama Yesus yang kami besarkan, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Engkau yang sudah terangkat ke sorga di awan-awan kemuliaan. Kami berdoa kemuliaan Tuhan itu kiranya turun di tempat ini. Kiranya turun dan mengurapi setiap kami yang hadir. Supaya ketika kami pulang kami tidak sama lagi seperti kami datang. Akan tetapi kami boleh menerima kekuatan yang baru. Sukacita yang baru. Ada anggur yang baru yang Tuhan curahkan di tempat ini. Dan kami berdoa firman Tuhan itu yang kami nantikan. Yang boleh menerangi hati kami. Yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Sehingga kami tahu dalam dunia ini dengan iman yang Tuhan beri kepada kami. Kami bisa menjalani iman dan panggilan Tuhan. Dengan hati yang takut dan gentar kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpinlah ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Haleluya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, biar dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan, dengan iman kita berdiri, iman di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang beri kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin, kita angkat pujian ini. Haleluya. Biar Raja yang mulia Tuhan memberikan kita kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan dalam nama Yesus di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Inilah iman kami. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidup. Katakan, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak terpujilah Engkau Raja, segala raja. Hari ini Tuhan mencurahkan kuasanya dan katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Katakan, diberi kuasa Raja mulia. Katakan dengan iman, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Dialah, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku,
Engkau perisai hidupku. Ayo mari kita berdiri saudara. Berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berdiri kita lanjutkan pujian kita dan seraya kita terus berdoa. Ada Roh Kudus urapannya yang ajaib ada di tempat ini. Amin saudara. Haleluya, ada Roh Kudus yang tercurah di tempat ini. Amin. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi haleluya. Saya dan saudara membangkitkan umat ini. Ayo katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat. Ya Tuhan, di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan membangkitkan umat ini. Haleluya. Kami bersuka cita. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman nyanyikan, belenggu dosa. Dengan sukacita, serukan. Haleluya. Haleluya, masih kuat kita berdiri di bagian nama Tuhan? Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, mari kita semua boleh kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, ada kuasa kebangkitan yang Tuhan kobarkan lagi di tempat ini. Tuhan karuniakan urapan-Mu bagi setiap hati kami yang merindukan Tuhan. Saat ini kami yang datang dengan berbagai pergumulan, kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kami, itulah yang menolong kami. Kuasa Roh Kuduslah yang menghiburkan kami. Bahkan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan kesembuhan di dalam kasih karunia Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Sekalipun sulit firman yang akan kami dengar, akan tetapi kami tahu segala kesulitan kami menjalani panggilan Tuhan, sesungguhnya tidak dapat kami tanggung dengan kekuatan diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk boleh menguatkan kami, untuk boleh menopang kami, dan untuk menyertai kami, untuk memenuhi tugas dan panggilan kami sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan, kami mengingat ketika Tuhan terangkat ke surga. Dan ketika para rasul sedang melihat Tuhan yang naik di awan-awan kemuliaan. Dan di situ berdirilah 2 orang malaikat dan berkata, "Kenapa engkau memandangi dia yang naik ke surga? Tuhan yang sama, dia akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama ketika dia naik. Dan biarlah ketika Tuhan nanti datang kedua kalinya, Tuhan mendapati kami umat Tuhan jemaat GBI Jelambar Timur dalam keadaan iman yang setia, dalam keadaan iman yang terus kami menjalani panggilan Tuhan. Kami mengingat perintah-perintah dan amanat agung Tuhan. Tuhan, beracaralah di tempat ini, berfirmanlah kepada kami, dan berikan kami kerendahan hati untuk mau mendengar dan melakukannya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Kami buka hati. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Engkau penghibur, Engkau penghibur dan penolong. Ya Tuhan, inilah yang kami alami dalam hidup kami. Ya, Engkaulah penghibur dan penolong
Biar dalam keadaan yang senyap pun kuasa Tuhan bekerja. Engkau yang bisa menjawab dan menguatkan setiap kebutuhan kami masing-masing. Urapi kami Tuhan sekarang. Inilah yang kami minta dan doakan kepadamu. Dengan api Roh-Mu, serukan ya Roh Kudus, Roh kami panggil Engkau Tuhan. Roh, kali kepada hambanya waktu dan tempat saya persilakan. Ini hamba-Mu, Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, jamah kami Yesus. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan, bebaskan kami, Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang kami perlukan, Engkau yang kami butuhkan ya Allah Roh Kudus. Hari-hari ini kami mau mencari Tuhan lebih lagi. Pagi ini kami rindu setiap kami dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Supaya kami menerima kuasa itu Tuhan. Dan menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Di keluarga kami, di gereja pelayanan kami, di lingkungan pekerjaan kami, bahkan sampai kemanapun Tuhan mengutus kami. Urapi anak-anak-Mu, aku berdoa. Hari ini kami mau ngerti Tuhan, dengan pengurapan kuasa turun atas kami, kami akan menjadi saksi. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, hari-hari ini amanat agung itu digenapi dalam kehidupan kami, keluarga kami, lingkungan kami Tuhan. Dan banyak orang yang akan diperdamaikan dengan Tuhan, mengenal percaya Yesus. Urapi kami semua, sebentar kami mau diperlengkapi, dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa, jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Aku terus berdoa, curahkan Roh-Mu atas kami. Curahkan Roh-Mu atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih, lawatlah kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami berjanji segala pujian syukur hormat kami berikannya kepada Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk. Makasih teman-teman Present Worship. Saya izin buka masker ya saudara. Haleluya. Shalom saudaraku. Nama saya Boris Manurung. Saya udah pernah kesini beberapa waktu yang lalu. Salam ketemu kembali dalam saudara dengan saudara. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus harus naik
Dia bilang, aku akan pergi dan akan mencurahkan rohnya. Yang 10 hari lagi kita akan rayakan dengan nama hari Pentakosta. Saya ingat sekali saudara ya, berapa tahun yang lalu, 23 tahun lalu ya sayang ya. Saya tahu tentang baptisan Roh Kudus gitu saudara ya, saya ingat gitu. Terus saya bilang, Tuhan, saya orangnya kan orang tukang mikir gitu, bener enggak Tuhan ya gitu ya. Tapi kalau itu benar ada terjadi sekarang buat gereja Tuhan, aku minta Tuhan. Jadi pas hari kenaikan Tuhan Yesus, saya ingat 23 tahun yang lalu kali ya, 24 tahun yang lalu. Terus saya bilang, saya mau puasa Tuhan sampai 10 hari nanti hari Pentakosta. Saya mau hari Pentakosta saya, kalau memang itu dari Tuhan, saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan bisa berbahasa roh, kira-kira gitu saudara. Itu saya ingat kayak hari Kamis juga, tapi hari ketiga di hari Minggu ya kita ibadah. Itu saya barengan sama istri saya tiba-tiba dilawat Tuhan. Penuhan Roh Kudus, berbahasa roh lama gitu saudara. Saya rasanya indah sekali, rasanya senang sekali sambil saya bernyanyi, bersenandung, bermazmur dengan bahasa roh itu, air mata keluar gitu ya saudara. Betapa indahnya bagaimana kuasa Tuhan itu turun atas diri saya saudara ya. Jadi itu saya mintanya sih 10 hari Pentakosta, tapi hari ketiga Tuhan dengan kasihnya, karunia-Nya mencurahkan itu. Saya rindu saudara, hari-hari ini kita mungkin saudara juga yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis roh gitu saudara ya, minta terus sama Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin saudara. Itu yang tadi Mary kita bilang bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita dan kita menjadi saksi, yaitu Yerusalem di keluarga kita, Yudea di tempat kita pelayanan di gereja kita, bahkan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara yang mau katakan amin. Haleluya. Karena itu kekuatan saudara, kekuatan kita untuk menjadi saksi, dan Tuhan akan pakai kita, bentuk kita dan bawa kita menjadi saksi bagi banyak orang. Hari ini itu berhubungan sekali dengan bicara mengenai amanat agung. Inilah hatinya Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan, kita nggak diam-diam aja di gereja, di rumah, gua udah selamat, udah yang penting gua selamat masuk surga. Ya kita harus bersyukur akan itu saudara, tapi apakah kita mengerti kerinduan hati Tuhan? Di 2 Korintus 5, 18, 19, 20, Rasul Paulus bilang begini, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan berita pendamaian itu yang diberikan Tuhan bagiku, supaya kamu yuk mari diperdamaikan dengan Allah. Jadi hatinya Tuhan apa? Supaya Allah dan manusia dan Allah itu kembali disatukan saudara. Bersatu kembali. Engkau dalam aku dalam engkau, kata Tuhan Yesus. Itu hatinya Tuhan. Jadi kalau kita udah dekat sebagai anak Tuhan, kita dekat udah sama dengan Tuhan, kita harus pikir juga tuh saudara kita, tetangga kita, orang di kantor gitu saudara. Nah kita akan bahas itu hari ini saudara ya. Kita baca dulu ayat yang, kemana ngarahinnya? Oh dinyalain dulu ya, sorry. Maaf. Oke saudara, kita baca ayat ini ya, ayat yang selalu dipakai untuk amanat agung, the Great Commission. Saya baca saudara, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu, Tuhan Yesus ngomong ini gitu. Biasanya orang yang kata-kata terakhir itu kata-kata penting gitu ya. Gak pernah orang lagi udah di deathbed gitu, udah mau meninggal, udah tahu waktunya, dia panggil anaknya, kan dia panggil anak keluarga gitu. Gak pernah dia bilang, nakku gini, coba minta trofi-trofi atau sertifikat yang aku capai selama ini. Dia gak ngomong gitu. Dia pasti sampaikan pesan-pesan yang penting-penting saja, yang sangat penting bagi anak-anaknya gitu kira-kira. Waktu Tuhan Yesus mau naik, 40 hari dia di bumi itu, dia ngomong tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Dan terakhir Tuhan Yesus ngomong ini hatinya Allah. Kalau kita anak Tuhan, kita
anak Bapa di sorga, kita itu harus bisa klop sama hatinya Tuhan gitu. Di sini ada saya kasih warna agak berbeda, warna kuning, ada pergilah, jadikanlah murid, baptislah dan ajarlah. Jadi ada 4 kata kerja, verb gitu di situ. Tapi 3 dari kata kerja ini kalau istilahnya itu ada verb participle verb, verb yang adalah pendukung daripada kata kerja utama gitu saudara. Jadi kata kerja utama di sini adalah make disciples atau jadikan murid. Nah saya mau ngomong ini kata kerja utamanya itu bukan berarti baptis nggak penting, itu penting. Ajar itu bukan nggak penting gitu ya, itu penting gitu ya. Kita kan ngajar, ada Bible study di gereja, ada kelas orientasi di gereja. Kita harus pergi cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang gospel Injil kepada orang lain gitu. Tapi itu semua harus mendukung kata kerja utamanya itu menjadikan murid, make disciples. Itu imperatif verbnya gitu kira-kira. Saya belajar gitu saudara. Jadi intinya apa begini, kalau kita mau menginjil, kalau kita mau cerita tentang Tuhan, bahkan kita mengajar orang, itu lengkapnya, idealnya orang itu jadi murid. Kita juga, saudara juga, kita percaya Yesus, kalau cuma sampai di situ itu belum ideal, belum lengkap, belum sempurna. Sampai saudara dan saya jadi murid. Gitu saudara ya. Jadi kalau kita nanti saya bahas kalau bagaimana kita menginjil ke orang yang sering ketemu sama orang yang cuma ketemu sekali gitu kayak supir taksi gitu saudara ya. Tapi intinya begini, kita tuh harus menjadi murid. Disitulah kunci juga multiplikasi. Karena kalau kita jadi murid, kita tuh jadi murid yang bisa memuridkan. Yang gak harus jadi pendeta, enggak, nanti saya bahas juga itu. Enggak harus jadi pengerja gereja, tapi kita semua orang percaya Tuhan Yesus mau kita itu menjadi murid. Kita harus belajar, ya betul. Kita harus dibaptis, masuk baptis itu dalam konteks gambaran kita masuk dalam keluarga Allah. Kita harus menjadi murid. Nah, kenapa amanat agung itu penting? Ya, saya nggak lama di sini saudara. Kenapa amanat agung itu penting? Ada beberapa hal, banyak sih, tapi saya mau kutip aja 4 saja secara cepat di sini saudara. Kenapa amanat agung? Biar saudara tahu bahwa kita menjadi murid, kemudian kita menginjil, menjadi saksi, itu adalah hatinya Tuhan. Yang pertama saudara ya, alasan utama amanat agung. Kenapa? Yang pertama adalah karena itu kehendak Allah. Allah itu pingin, rindu semua orang percaya. Kalau saya punya bapak pingin anak, dia punya anak, saya 7 bersaudara, dia pingin anaknya semuanya berhasil. Sekolah, paling tidak S1 gitu, itu keinginan bapak saya. Saya karena sayang sama bapak saya akan mendukung itu, termasuk saya harus belajar dan lulus gitu kira-kira. Itu hati bapak saya, tapi kalau kakak adik saya lagi ngawur-ngawur, hati saya juga sedih. Kenapa? Karena hati bapak saya sedih. Nah ini hati Bapa di surga, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak hati Allah. Yang pertama, kalau itu saat ini aja sih udah cukup sih saudara. Hati Bapak saya pingin semua orang percaya. Jadi saya harus ikut inline dengan hatinya Bapak. Yang kedua, karena itu perintah Tuhan Yesus. Tadi udah kita baca ayatnya, saya nggak baca lagi saudara ya. Pergilah, Yesus ngomong. Bapa aja udah menghendakinya, Tuhan Yesus udah perintahkan, itu lebih dari cukup untuk kita mau. Paling tidak gini saudara, saudara doakan tuh. Tapi memang mulainya di doa saudara, nanti saya akan bahas. Kita doakan tetangga kita. Saya nggak pintar ngomong Pak Boris. Memang semua nggak pintar. Saya juga orang sebenarnya awal dulu malu-malu saudara. Jadi mulai sharing. Akhirnya Tuhan kasih ya kemampuan latihan terus. Jadi akhirnya bisa khotbah di mimbar. Saya dulu malu juga ngomong saudara. Tapi bukan itu intinya, kita mau nggak rindu orang lain percaya. Yang ketiga, kenapa? Karena kita itu didorong, dikuasai oleh kasih Allah.
Roma 5 ayat 5 jelas ngomong begini bahwa kasih Allah diberikan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi saya mengertinya begini, kalau kita minta Roh Kudus, percaya Yesus, Roh Kudus dicurahkan sama kita. Roh Kudus bahkan tinggal dalam kita. Bahkan kita minta kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu ya saudara. Roh Kudus itu dicurahkan atas hati kita, dalam hati kita. Allah secara bersamaan memberikan kasih-Nya. Sehingga kita jadi orang yang dipenuhi dengan Allah. Allah itu adalah kasih, sehingga kita dipenuhi oleh kasih. Jadi kita itu memikirkan orang lain karena kasih. Rindu orang lain diselamatkan karena kasih. Saya baca ayat ini saudara, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Orang yang percaya itu, kita percaya Yesus, baptisan saudara ya. Kita masuk ke air, itu kita sama-sama dikubur bersama kematian Kristus. Manusia lama kita, kalau saya baptis saya ngomong gitu saudara. Manusia lamamu dikubur bersama dengan Kristus, begitu kamu keluar dari air, engkau menjadi manusia baru. Begitu saudara, 2 Korintus 5:17. Sesuatu terjadi. Jadi waktu kita percaya Yesus itu mungkin gak kelihatan secara mata fisik gitu ya, gak terjadi. Tapi di dalam terjadi sesuatu, ada regenerasi, ada kelahiran baru gitu. Itu yang terjadi gitu. Mati. Dan seterusnya apa katanya? Maka semua dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Haleluya. Jadi beda, kita percaya Yesus, aku selamat ya sudah, aku aja, enggak gitu saudara. Aku selamat, aku itu milik Kristus. Galatia 2:20, bukan aku sendiri yang hidup kata Paulus, tapi Kristus yang hidup dalam, beda saudara. Nah kalau kita belum mengalami itu, saya ajak kita berdoa. Saya nggak bilang saudara belum sungguh-sungguh percaya gitu saudara ya. Tapi kalau belum mengalami itu, yuk tanya Tuhan, datang sama Tuhan. Karena kelahiran baru itu ada sesuatu yang berbeda terjadi dalam kita. Dan itu mendorong kita jadinya memandang orang berbeda. Sama seperti dulu saya lagi nggak bilang multi level marketing, itu ya saudara jangan lakukan itu. Tapi waktu saya ikut gitu saudara ya, waktu saya diajarin itu sama upline saya waktu itu jadi nggak mau gitu. Kenapa saudara? Saya diajarin gitu ya. Jadi setiap kali saya ngelihat orang, jadi saya pandang teman saya, keluarga saya, bahkan teman gereja, jadi downline saya gitu saudara. Ini downline saya, next. Saya atur waktu ketemu untuk jadi downline saya. Supaya apa? Supaya saya jadi financial freedom, I will get it gitu kira gitu saudara ya. Sayanya mungkin yang gak mampu saudara, atau saya yang pikirnya salah gitu saudara. Tapi saya jadi mikirnya seperti itu. Nah ketika saya percaya Yesus, ketika saya ngelihat orang, pikiran saya jadinya aduh sayangnya dia gak percaya Yesus gitu. Atau ketemu teman pelayanan, dia pandangannya beda, salah gitu. Aduh, saya cepat-cepat berusaha ngomong koreksi gitu saudara. Kenapa? Aku itu bukan untuk aku aja. Kan kita ada bilang begitu ya, yang penting lu gak usah ganggu gua gak ganggu lu gitu ya. Enggak begitu dalam Kristus. Bahkan Alkitab bilang kalau ada orang salah, kita gak ngomong, dia cilaka, aku minta pertanggungjawabanmu kata firman Tuhan. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru ada ngomongan seperti itu saudara. Kita harus peduli gitu. Kita didorong oleh kasih itu. Kita minta sama Tuhan. Nanti kita doa habisnya minta supaya Tuhan curahkan rohnya. Dan Tuhan curahkan rohnya dipenuhi kembali dengan kasih Tuhan. Jadi kita peduli itu. Dan ini ngefeknya kemana-mana. Ke parenting juga saudara ya. Kita kan punya anak. Apalagi remaja. Aduh mereka itu begitu masuk usia remaja kayak ada roh asing yang masuk ke mereka. Betul gak saudara ya? Anak saya manis dulu. Manis banget waktu kecil. Kenapa begitu remaja kok jadi makhluk aneh begini? Hormon mana yang masuk gitu saudara? Terus kan yang diuji apa? Kasih kita, betul gak saudara? Enggak, termasuk saya sebagai orang tua. Enggak jarang saya didorong, aduh marahin saja. Udahlah gak usah pedulian aja, gak mau dengerin kata-kata firman Tuhan. Gak mau dengar berontak gitu saudara ya. Itu anak kita.
Begitu kita mengerti bahwa Tuhan juga sayang sama dia. Dia sedang bergumul sama seperti saudara dan saya masa remaja juga bergumul. Tuhan masih sayang kalau Tuhan singkirkan waktu kita lagi ngeyel-ngeyelnya. Apa jadinya buat kita saudara? Kasih itu perlu. Minta sama Tuhan supaya kita jadi parent yang benar. Mengasihi anak. Anak itu lihat aduh. Walaupun aku ngeyel ya, bapakku itu masih menghargaiku. Mamaku itu masih sayang sama aku. Dia lihat, waktu dia panggil Bapak Allah itu Bapak, dia ingat iya. Pasti lebih baik lagi bapakku di bumi aja. Masih nerimaku walau gua kurang ajar. Pasti Bapak di surga. Dan iblis kan suka merusak gitu. Bapak di rumah, mama di rumah. Dia lihat gambaran Bapak kayak begitu, lihat Bapak di surga, aduh Bapak di dunia aja kayak begitu. Gitu kira-kira saudara ya. Kasih itu harus menguasai kita. Gimana caranya Pak supaya saya dipenuhi dengan kasih? Itu cuma datangnya dari sana, dari Allah. Minta saudara bergaul dengan Tuhan. Satu lagi ayat tentang kasih ini saudara ya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong mengenai, kalau tadi kan Great Commission, kalau ini Great Commandments. Kalau saudara baca buku Rick Warren yang 5 Purpose Driven Life itu ya, 5 itu dari 2 ayat ini diambil sebenarnya. Yaitu worship, dari Great Commandments ini worship, ministry. Dari yang tadi itu Matius 28 itu bicara fellowship, discipleship sama evangelism gitu. Itulah purpose. Kalau saya lebih setuju ke kelima ini ya, yang dari buku itu. Dan memang saya baca-baca memang kita itu panggilan dalam hidup itu yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kata Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lakukan salah di kantor, salah di rumah, kita selalu bilang Yesus, ya udahlah ma, udahlah pa, udahlah bro, kan cuma segitu. Kita pingin dimengerti, kita pingin dikasih kelonggaran gitu ya. Tapi boleh nggak kita melakukan itu juga sama saudara kita? Nggak usah karena salah sedikit diingat-ingat. Kamu tuh waktu pinjam sama saya 5.000 nggak balik-balik sampai sekarang. Kapan itu? 13 tahun yang lalu. Aduh, lama banget. Ya kalau 5.000 dibungakan sekarang 13 tahun kan banyak, kata dia. Diingat-ingat dulu saudara. Tapi kalau kita yang melakukan salah kan kita ngomong apa? Segitu aja. Diingat-ingat, pelit banget loh gitu ya. Kita pingin dimengerti tapi kita nggak berusaha mengerti. Ini masuk lagi dalam kehidupan, segala kehidupan, termasuk menjadi orang tua, termasuk menjadi saudara, termasuk menjadi istri. How we can still love our wife, our husband, walaupun mereka nggak sempurna. Dan saya kasih tahu kabar baik saudara, nggak ada yang sempurna, itu kabar baiknya. Suamimu nggak sempurna, istrimu nggak sempurna, walaupun dia sudah STA, MTH, bahkan DTH saudara ya, dokter teologi, bahkan dia pendeta pun gitu ya, nggak ada yang sempurna. Jadi kita itu harus digerakkan oleh kasih. Saya itu melayani banyak orang, saya melayani keluarga, melayani sanak saudara. Itu kadang-kadang gini saudara, yang penting siapa ya? Dia yang minta kan, dia yang mau dikonseling kan. Kok jadi kayaknya kita yang minta-minta, ayo gitu ya. Kira-kira mikir gitu kadang-kadang ya. Dikasih yang baik, nggak mau dengerin, pokoknya ngomongin. Kalau konseling kan gitu, kita banyakkan mendengar, mungkin 93% gitu mendengarkan dia saudara. Kita cuma nanti iya, di ujungnya iya, nanti kasih nasihat, habis itu kita doain gitu kira-kira saudara. Kan begitu. Gimana kita bisa melakukan itu kalau kita nggak punya kasih ini gitu ya. Dan saya juga ngomong gini saudara, saya tiap hari minta sama Tuhan, Tuhan berikan kasih-Mu. So that I can pastor them. Bahkan pemimpin pun di kantor di mana yang ngeyel gitu saudara, saya tahu dia pemimpinku Tuhan. Tapi ajar aku untuk aku mempesterinnya gitu. Jadi pastor buat mereka, jadi bapa buat mereka.
Walaupun mereka itu atasanku, aku harus bisa menjadi bapa. Enggak nuntut tapi aku mengayomi, bahkan aku mengampuni. Itu butuh minta terus sama Tuhan. Enggak jarang saya setiap hari nangis, Tuhan berikan. Kasih ini yang membuat kita bisa terus mendoakan orang yang kita pikir enggak layak didoakan. Kasih ini yang membuat kita bisa mengampuni orang yang enggak layak diampuni. Orang yang menyakiti kita dan kebetulan belum percaya Yesus, kita malah toh masuk neraka kok dia gitu, biarin aja. Enggak gitu saudara. Justru Tuhan izinkan dia menyakitimu, mungkin di situ Tuhan ajar Matius 5:44 itu. Kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka yang menganiaya engkau, kata Tuhan Yesus. Kasih itu harus mendorong kita, minta sama Tuhan, nanti kita doa. Dan yang keempat saudara, hanya 4 aja saya kasih sini, bahwa karena keselamatan itu adalah kebutuhan mendasar setiap orang. Manusia semua sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, semuanya masuk neraka, kira-kira gitu saudara. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah didamaikan dengan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan adalah bersama-sama dengan orang-orang ciptaannya, anak-anaknya yang dia kasihi, itu kerinduan Tuhan. Jadi kebutuhan dasar kita itu, kebutuhan dasar saya apa? Diselamatkan. Saudara boleh kaya, boleh gak punya uang. Saudara boleh cantik, kurang cantik, berhasil gak berhasil, sekolahnya tinggi apa gak tinggi saudara. Kalau nanti akhirnya, bukan saya bilang itu gak penting sekarang di dunia ini penting karena ada tugas, purpose, ada panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksi muliakan nama Tuhan. Tapi itu semua gak ada gunanya kalau kita gak masuk sorga, kira-kira gitu. Gak bersama dengan Allah, gak ada gunanya saudara. Kaya besar dikenal di dunia ini, seluruh dunia kenal dia. Tapi mati masuk neraka, sayang sekali gitu saudara. Sekali lagi panggilan Tuhan buat hidup kita di dunia ini apapun itu, kaya, miskin, kurang lebih, pendidikan tinggi dan tidak pendidikan tinggi, itu Tuhan pakai, itu perlu. Untuk apa? Memuliakan namanya sehingga menjadi saksi itu penting. Saya kerja di tempat saya kerja sekarang, saya pelayan tempat saya pelayanan sekarang, Tuhan mau saya menjadi saksi di situ. Saudara tinggal di keluarga besar yang bagaimanapun itu jangan disesali, tapi di situ kita menjadi saksi. Ada panggilan Tuhan. Tapi semuanya itu nggak akan ada guna kalau kita nggak masuk surga, kira-kira gitu. Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah diselamatkan. Diselamatkan. Tuhan Yesus juga kasih perumpamaan, ada seorang kaya bilang, aduh apalagi nih banyak hartaku, udah gua rombak lumbung-lumbungku. Gua isi, begitu semakin besar lumbungnya, semakin banyak persediaannya, dia bilang begini, mari makan dan minum dan bersuka cita, berpesta. Aku sudah siapkan sampai bertahun-tahun kali. Dia mikirnya cuma sekarang ini. Terus Tuhan bilang, apa gunanya kalau malam ini nyawamu diambil? Tak ada gunanya. Tuhan Yesus yang ngomong saudara. Betul kita harus nyiapkan, betul kita harus membuat lumbung kita untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kita harus pikir ada kehidupan nanti habis ini. Dan kebutuhan dasar semua orang adalah itu. Nah kalau itu kebutuhan dasar saya dan saudara, betapa pentingnya kalau kita juga memikirkan itu kebutuhan dasar orang lain. Paling tidak keluarga kita, sanak saudara kita, mereka yang belum percaya. Nah apa yang kita harus lakukan buat mereka yang belum percaya? Ya ini saudara, bagaimana orang yang terhilang itu diselamatkan? Pertama mereka harus mendengar Injil, mau gak mau. Ada yang bilang sama saya, Pak kita kan gak perlu harus ngomong setiap ketemu orang Injil, ngomong firman Tuhan. Kan hidup kita menjadi saksi itu betul. Tapi ujung-ujungnya mereka harus tahu kesaksian hidupmu itu bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Gak bisa dia gak tahu Injil, dia harus tahu Injil. Karena Injil adalah apa? Alkitab bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi waktu saya tadi nyanyi haleluya, haleluya, bagi anak domba, saya nangis saudara. Anak domba itu mati supaya apa? Supaya dosamu, dosaku dihapuskan. Sehingga kita bisa, yang penghalang dicabut dosa itu, saya bisa bersama-sama dengan dia. Sekarang dan selamanya nanti. Itulah kekuatan Allah. Nanti saya kasih tipsnya hanya beberapa ayat saudara kalau kita mau nginjil orang yang baru ketemu gitu ya, yang jarang ketemu. Dan berikutnya apa ini? Dikatakan
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jadi gimana mereka berseru kepada Tuhan kalau tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Ya gimana mau percaya, dengar aja enggak gitu. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Enggak ada yang cerita. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Makanya Matius 28 kita baca pertama tadi, pergilah. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Dan kalau saudara murid-murid Yesus, itu firman buat saudara juga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seterusnya seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi orang yang gak percaya, tapi sebenarnya di negara kita ini gak perlu terlalu susah ya. Karena negara yang Pancasila, yang mayoritas memang Muslim saudara ya, tapi kita itu sudah konsep agama itu sudah jelas lah gitu ya. Kalau di negara barat sana kan banyak yang udah ateis gitu. Jadi bicara mengenai kepercayaan itu agak susah, tapi di sini lebih gampang gitu. Apalagi konteks-konteks mengenai kayak hari ini, hari kenaikan, semua orang ngucapin selamat hari kenaikan. Jadi awareness tentang kekristenan, awareness tentang Isa Al-Masih, awareness tentang Kristus itu jelas gitu. Jadi nggak begitu susah. Kita mungkin tinggal nambah-nambahin gitu. Karena mereka sudah tahu juga, banyak orang yang tahu mengenai kekristenan gitu. Walaupun dia bukan orang percaya. Nah ini ada paradigma yang salah saudara ya. Siapa yang melakukan ini semua orang percaya. Semua orang harus melakukan ini, termasuk saudara dan saya. Paradigma yang salah pertama adalah suka bilang begini orang, saya belum sempurna. Gak ada yang sempurna saudara. Saya belum sempurna Pak, saya banyak salah. Justru ketika kita tahu bahwa kita belum sempurna, kita butuh diselamatkan kan gitu. Begitu tahu bersyukur saudara, kita sedang dibentuk, kita tahu orang lain juga butuh dibentuk, butuh diajarkan. Jadi kita mau orang lain itu juga diselamatkan. Jadi ini paradigma yang salah, enggak, kalau bicara sempurna termasuk saya belum sempurna saudara. Jadi ini enggak menjadi alasan. Cerita tentang firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saya enggak sekolah Alkitab Pak. Saya di gereja juga enggak ada ikut kelas-kelas itu, belum ikut. Ya enggak juga. Hidup ini adalah kesaksian waktu saudara percaya Yesus. Hidupmu diubahkan. Tadi yang suka mutung, sekarang kok jadi sukacita. Gak mendem marah, kepahitan sama orang, sekarang gampang mengampuni. Itu kan kesaksian hidup. Saudara boleh cerita aja. Tahu enggak? Gua tadinya hidup gua pergi ke kamar tidur jam 10 malam bro. Tapi bisa jam 3 pagi baru tidur. Kenapa? Gak tahu, pikiran gua kacau nih. Tapi begitu percaya Yesus, gak tahu damai sejahtera ada. Gua masuk jam 10 lewat 3 tidur. Gitu saudara ya. Kenapa? Ada damai. Itu kesaksian begitu aja saudara, gak perlu cerita. Wah dalam secara teologi ya begini, gak perlu saudara. Kesaksian hidupmu. Cerita apa yang Tuhan kerjakan. Oh saya doa atau enggak mengenai suamiku. Suamiku itu suka lupa. Lupa apa Pak? Lupa alamat rumah kami. Gitu. Gak pulang-pulang. Tapi Tuhan jamah hatiku. Aku jadinya bersyukur buat suamiku. Aku hanya mendoakan dan mengasihi dia. Dia sekarang ingatannya kuat loh. Tahu dia rumah pulang cepet gitu saudara. Itu kesaksian. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup. Oh tadi saya sakit. Udah obat di sana, udah ke Singapura gitu ya. Udah kemana-mana gak sembuh-sembuh. Terus aku dilayani, terus aku percaya sama Yesus. Itu sembuh loh. Sembuh, itu kesaksian saudara, gak perlu sekolah Alkitab. Yang berikutnya apa? Saya bukan pengerja gereja atau pendeta. Ya ini udah jelas lah saudara, semua orang percaya harus kesaksian itu, bahkan kadang-kadang pengerja gak ada kesaksian. Pendeta juga kesaksiannya yang 20 tahun lalu gitu kira-kira. Ya walaupun bukan berarti itu salah saudara gitu ya, tapi kesaksian hidup kita itu cukup, gak harus saudara jadi pengerja gereja. Dan satu lagi apa nih, saya kasih 4 aja saudara ya. Saya baru jadi orang percaya Pak, saya baru 2 bulan gitu.
Sama aja balik lagi saudara, waktu 2 bulan lalu saudara percaya apa yang terjadi. Itu aja cerita. Saya udah dengar kesaksian orang-orang ya. Dia itu dari negara, kita pelayanan banyak refugee, orang-orang yang dari negara-negara yang mereka lahir besar adalah kaum Kedar gitu saudara. Bagaimana mereka cerita, mereka melihat, mereka belum baru orang percaya baru semua gitu saudara ya, dari kecil aja sudah begitu datang ke sini percaya Tuhan. Dan mereka ya cuma cerita aja apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka orang baru percaya. Dan jujur, kesaksian mereka bukan memberkati orang, memberkati saya sebagai pendeta gitu. Wow, Tuhan begitu ya. Diteguhkan iman saya karena mendengar kesaksian mereka. Nah, bagaimana kita melakukannya saudara? Saya kasih beberapa tips ya. Bagaimana kita melakukan menjadi saksi, ini amanat agung. Tuhan Yesus rindu kita itu menjadi saksinya. Temukan oikos. Oikos itu dari kata tahu ekonomi ya. Ekonomi itu oikos nomos gitu ya. Jadi hukum ekonomi itu oikos nomos itu hukum. Oikos itu rumah tangga. Jadi ekonomi itu adalah hukum rumah tangga. Bagaimana kita mengatur hukum rumah tangga kita, ekonomi keluarga, ekonomi gitu kira-kira. Oikos itu bicara rumah tangga atau kalau di sini katakan orang yang di sekeliling kita, komunitas kita. Siapa itu? Enggak susah kan? Kalau itu suamimu, ya suamimu oikosmu, istrimu, anakmu atau tetangga atau keluarga yang sering ketemu gitu saudara. Ini orang-orang that we see every day. Ini yang kita gak usah pikir gini saudara, kecuali memang Tuhan bicara sama saya, aduh saya berdoa buat Afrika, buat Cina, ya gak apa-apa juga gitu. Jangan mikir orang-orang yang jauh-jauh, itu pikirkan aja orang-orang di sekeliling kita, yaitu keluarga kita, sanak saudara kita, yaitu tetangga-tetangga kita, mungkin teman main, teman kantor gitu ya. Teman SD SMP yang udah lama gak ketemu terus lagi kontekan karena ada WhatsApp group, ya itu menjadi oikosmu gitu ya. Kemudian kenalan-kenalan di pelayanan dimanapun, teman bisnis gitu, itu menjadi oikosmu. Kalau saya di Bible study kita saya selalu bilang, coba minimum dua orang deh kamu tulisin namanya yang menjadi oikosmu. Kalau bisa 3 bisa 4 boleh. Saya ajarin gitu saudara. Nah yang pertama kita lakukan apa aktivitas kita untuk orang-orang ini? Yang pertama cuma doa. Kalau saudara mau dan banyak gitu ya, kalau 2-3 orang, kalau nggak usah tulis lah, hafal kok 2 orang. Tapi gimana kalau nggak kamu tulis, kalau banyak gitu, tulis namanya, di handphone kan gampang. Buka handphone mau doa, Tuhan, aku doa buat si A, si B, si C Tuhan. Biar dia percaya Tuhan, biar hatinya diubahkan gitu. Doa-doa aja sudah. Doa dulu pertama. Dan berikutnya kedua ini yang saya bilang menjadi saksi relasional. Jadi sahabat. Jadi kita care. Jadi hubungan nih, membangun hubungan. Kita udah berteman sama dia, ya sesekali ngopi nggak apa-apa. Di situ bersaksi. Saya di kantor gitu, saya Siska tahu ya, saya dulu menjabat wakil rektor saudara ya di universitas tempat saya bekerja gitu. Saya punya bawahan-bawahan gitu. Itu bawahan kalau saya mau regular meeting tiap minggu, biasanya saya ngomong kehidupannya dulu sama dia. Bahkan ada beberapa yang masih kontak sama saya sampai sekarang, udah gak anak buah saya lagi gitu ya. Bahkan ngomong firman Tuhan, ada satu yang kayaknya baru percaya, saya malah ngomongin firman Tuhan dulu sama dia gitu ya. Gimana kehidupanmu? Ya walaupun itu bukan bicara keagamaan gitu ya. Kalaupun itu gak bicara agama atau kekristenan, saya harus membangun hubungan sama bawahan saya. Kenapa? Supaya dia percaya sama saya ketika saya kasih perintah. Dan dia melakukan itu juga berdasarkan hubungan. Itu penting saudara, ini leadership juga ya. Saya belajar leadership gitu saudara. Dan itu sharing firman Tuhan, relational. Saya care. Kemudian saya muridkan, sadar atau enggak sadar dia gitu saudara. Kemudian itu tentu saya evangelize. Saya kasih Injil. Kamu harus begini baru percaya Tuhan. Karena dia masih single, lu udah berapa umur? 30-an sekian. Aduh, aku doa ya supaya kamu dapat jodoh. Ya Pak, doainlah, saya belum dapat nih, udah lama nih gitu ya. Wah, kamu masih merokok ya bro ya gitu kira-kira. Ya udah, aku doain kamu jangan merokok, sehat kan gitu. Kasih
firman Tuhan. Gitu. Saya doakan gak berapa lama, Pak Boris aku undang nih, kenapa? Aku udah dapat jodoh nih gitu kira-kira. Seneng gitu ya, doa-doa kita sambil doa relational saudara. Jangan cuma nyeletuk atau marahin, kamu percaya kalau gak mau masuk neraka loh gitu ya. Dia gak mau ngomong lagi sama saudara kali. Bangun hubungan, bangun hubungan. Ini yang perlu kita lakukan, cari oikosmu saudara. Gak usah bicara ribuan orang, pelayanan di gereja di mimbar seperti ini. Doakan orang-orangmu. Saya ingat Billy Graham, hamba-hamba Tuhan yang besar itu karena ada emaknya paling tidak, emaknya yang doain. Terus ada temen yang doain gitu ya. Kebangunan rohani di Wales, itu bicara berapa ibu-ibu yang berdoa. Pindah ke Azusa Street, karena ada hamba Tuhan, William Seymour yang berdoa terus saudara. Itu kebangunan rohani, orang percaya nggak percaya itu tugas Roh Kudus. Tugas kita cuma sharing, bersaksi. Nah ini untuk teman-teman lingkungan kita ya saudara ya. Saya cepat, gimana kalau ketemunya itu, ketemunya itu cuma sekali ketemu. Jadi sekali ketemu, bagaimana hanya sekali ketemu, apa yang harus kita lakukan. Nah sambil doakan saudara mulai pembicaraan. Misalnya super taksi, saya dulu sering kalau di naik taksi, sekarang karena udah diberkati Tuhan juga ya, salah juga kali saudara, saya sering naik mobil sendiri gitu, jadi ketemunya ya orangnya keluarga gitu. Tapi waktu naik taksi saya suka tuh ngomong sama super taksinya, mungkin 30 menit gitu kan. Gak sempat kan baca, kasih khotbah 30 gak sempat saudara. Saya kasih tips ini buat saudara ya, 3 ini, ayat ini yang sangat bagus buat kita, untuk kita juga bagus nih saudara. Tips flow pembicaraan. Jadi sambil berdoa saudara mulai pembicaraan. Intinya gini, agama apapun dia, percaya apapun dia, bahkan orang Kristen. Semua orang berdosa loh. Bisa ngomong begini, kalau saya dulu tips saya gitu, Pak hidup ini gini terus nih, kalau Bapak misalnya panggil Tuhan hari ini, yakin gak masuk surga gitu. Ada ke arah sananya, tapi lihat-lihat situasi, tapi kira-kira gitu. Ini flow-nya secara prinsip ya, saudara boleh cara ngomongnya saudara kan beda, ada yang gimana. Semua orang tuh berdosa ya Pak ya, saya berdosa juga. Dan upah dosa itu adalah maut, masuk neraka. Gak usah sebut-sebut ayatnya Roma 3:23, dia gak peduli juga, kalian gak tahu juga saudara. Cerita Alkitab tuh ngajarin gitu. Semua orang, upah dosa lah maut, semuanya kita udah salah sih Pak gitu ya. Bu, tapi ada jawaban, Yesus tuh mati buat dosa kita. Mau kita berbuat baik bagaimanapun gak cukup untuk masuk surga. Hanya Tuhan Yesus gitu. Tapi entah kenapa saudara ya, yang kita omong itu simple. Tapi karena mungkin Roh Kudus yang bekerja, itu bisa nangis minta didoakan. Dan saya berapa kali digratisin taksinya saudara. Tapi jangan itu alasan ya, supaya nginjil, supaya saya digratisin taksinya, jangan gitu saudara. Tapi dia merasa dijamah Tuhan. Begitu saya bayar, udah Pak gak usah Pak, gak usah, Tuhan berkati. Kalau ketemu sekali ada kesempatan doa saudara, doa Tuhan apa yang harus kulakukan. Kalau teman kenalan, baru kenalan, ini ketemu sekali, ya walaupun bisnis, saya itu selalu di mana-mana, kasih tahu di grup manapun, walaupun teman saya lama, bahwa saya itu pendeta. Mau grupnya ini grup WA gitu saudara, mereka bukan grup atas dasar gereja Kristen pelayanan, tapi mereka tahu ada pendeta di situ. Karena dengan label itu mereka udah nggak sungkan lagi nanya, dan saya juga nggak sungkan menginjil saudara. Saya rindu gitu, kita semua termasuk saya rindu lebih lagi untuk supaya saya punya hati buat Tuhan. Buat jiwa-jiwa saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kita mau doa sekarang saudara ya, supaya Tuhan curahkan roh itu bagi kita. Paling tidak kita punya, kasih F deh Sandy, F. Kita nyanyi lagu tadi ya. Datanglah sekarang penuhi kami. Saya undang boleh bangkit berdiri saudara sama-sama yuk. Haleluya. Kita minta siapkan hati kita saudara. Kalau itu kerinduan Tuhan untuk orang diselamatkan, biarlah itu kerinduan kita semua. Haleluya.
Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, jamaah anak-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Lagi katakan sebagai doamu, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Biar keyboard saja dengan lembut. Mari saudara tundukkan kepalamu, tutup matamu saudara. Haleluya. Buka hatimu pagi ini. Roh Kudus jamah. Allah Roh Kudus jamah. Saudara, kalau engkau merasa ada ganjalan di hatimu karena dosa, ayo berdamai dengan Tuhan pagi ini saudara. Minta ampun sama Tuhan dan minta kekuatan dari Roh Kudus untuk saudara hidup benar hari-hari ini. Tuhan jamah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan hati mereka. Firman Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, Dia akan pulihkan saudara. Terima pemulihan dari Tuhan. Terima pemulihan saudara. Oh, jamaah anak-anak-Mu, aku berdoa Tuhan, hari ini kami mau minta Roh-Mu. Kami minta Roh-Mu, minta Roh-Mu. Curahkan dengan kasih-Mu Tuhan, biar kasih-Mu tinggal dalam hati anak-anak Tuhan. Nanti setiap kami hari ini Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu di keluarga kami, di lingkungan kami, di pekerjaan bisnis usaha kami, dimanapun Tuhan mengutus kami. Berkati Tuhan, berkati. Mari terima saudara, mari terima pengurapan itu. Dengan iman terima pengurapan itu dalam nama Yesus. Perkataan kita menjadi saksi. Perbuatan kita menjadi saksi. Berkati Tuhan anak-anak. Berkati Tuhan. Jadikan kami murid. Jadikan kami murid. Jadikan kami murid. Terima kasih Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Berdoa buat gerejamu di tempat ini. Berdoa buat gembala di tempat ini. Semua pengerja Tuhan. Kau urapi. Kau tambahkan jiwa-jiwa. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Multiplikasi terjadi. Hari-hari ini Kau mencurahkan Roh-Mu di tempat ini. Mencurahkan Roh-Mu di setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biar nama Yesus saja yang dimuliakan di gerejamu dan di hidup kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Boleh kasih begini kiri kanan, katakan yuk jadi saksi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya.
Puji Tuhan, berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini sungguh memberikan kita kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan telah memberikan kuasanya buat setiap kita untuk kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang luar biasa, biarlah kasih dan kekuatan dari Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Boris Manurung pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Allah. Dan kita akan masuk kembali di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur kami karena kami mengasihi Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah persembahan ini boleh berkenan, kuduskan, sucikan, sehingga boleh dipakai bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini ya Allah. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati mata pencaharian kami, Engkau memberkati keluarga-keluarga, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang bagi kami. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Persembahan dijalankan dan saat ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Dan sekaligus bagi Bapak Ibu yang di rumah masing-masing yang menyaksikan ibadah ini dapat juga memberikan persembahan secara transfer ataupun scan barcode. Dan untuk ibadah selama 10 hari Bapak Ibu dapat melakukannya di rumah masing-masing. Tetapi di jam doa yaitu hari Kamis pukul 4:30 sore, bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian silakan hadir di dalam gereja. Karena kita ada jam doa bersama hari Kamis pukul 4:30 sore di tempat ini dan tentunya tetap diikuti dengan protokol kesehatan. Dan kemudian untuk ibadah hari Minggu bagi anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti secara online melalui akun YouTube GBJ Lambar Timur pukul 8 pagi. Dan juga untuk ibadah onsite kita di ibadah raya 1 ataupun 2 yaitu pukul 8 dan pukul 10. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gunawan Chandra dengan tema mati untuk berbuah. Dan tentunya tetap melalui registrasi ya. Jadi saya dorong kembali setiap kita yang mau hadir secara onsite lakukan registrasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti secara online dapat lihat di akun YouTube GBJ Lambar Timur di hari Minggu pukul 6 sore. Dan untuk temu Kompas di bulan Mei ini akan mengambil waktu tanggal 19 Mei yaitu hari Rabu pukul 7.30 malam dengan tema Needs and Wants ya. Kebutuhan dan juga keinginan yang akan dibawakan oleh pasangan Bapak Sinko dan Ibu Stefani Meihun. Dan tentunya tetap ikuti terus protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Dan terus selama 10 hari ini bagi Bapak Ibu yang terus merindukan hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ambil waktu untuk kita berdoa dan biarlah kuasa itu bukan hanya memampukan kita menjalani hidup ini, tetapi kuasa Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan sekali lagi dengan hormat saya minta kesediaan Bapak Boris untuk tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa Tuhan, Engkau mengutus anak-anak-Mu berjalan bersama Tuhan. Dalam kehidupannya Tuhan cukupi, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan kuatkan. Dan lewat itu semua mereka sembaring menjadi saksi Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, setiap orang tua. Setiap pekerjaan, setiap bisnis usaha berkati Tuhan. Hari-hari ini tantangan dalam pandemi ini Tuhan, aku berdoa biar anak-anak-Mu keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan pengaruh-pengaruh apapun yang buruk dari COVID-19 ini dalam kesehatan keluarga, bisnis usaha, pergaulan, pelayanan Tuhan. Itu dihindarkan dari anak-anak Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan apa saja yang mereka kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari siapkan hatimu saudara.
Tumpahkan tanganmu atas setiap anak-anak-mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan intim manis dengan Roh Kudus itulah menyertai saudara sekalian, bahkan semua orang-orang yang kau kasihi. Kini sampai Yesus menyebut kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ya saudara. Puji Tuhan. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu di ibadah hari Minggu.